Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Satria Malik, dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang eh, bagaimana perubahan budaya yang terjadi di daerah atau kampung Kecamatan Paluku, Kabupaten Agam. Tepatnya nama kampungnya itu adalah Sungai Guntung, daerah Silawe. Jadi sejauh yang saya ketahui, selama berapa kurun waktu belakangan inilah ada beberapa terjadi perubahan eh, budaya yang terjadi di sekitaran masyarakat. Eh, itu yang pertama itu ada budaya yang mana dulu menjadi sangat eksis, ya kan, dan diterapkan oleh segala lapisan masyarakat. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Bisa dikatakan eh, tidak ada, bukan tidak ada sama sekali, cuman sudah mulai jauh berkurang, ya kan. Itu seperti contoh kegiatan malamang, yang mana pada zaman saat sekarang ini kegiatan malamang itu lebih eh, hanya sebatas lamang saja yang diperlukan oleh masyarakat, tidak kegiatan malamang itu lagi gitu. Jadi kebanyakan orang biasanya lebih ke membeli, karena di daerah kampung itu biasanya lamang itu disajikan ketika ada kegiatan-kegiatan atau hari-hari besar atau acara-acara, misalkan seperti hari raya atau beralek penghulu, atau eh, atau mungkin acara nikahan, ya kan. Biasanya kita masyarakat itu akan melakukan tradisi namanya malamang, yaitu eh, memasak eh, beras ketan, kalau tidak salah itu melalui menggunakan bulu bulu bambu yang diasapi, dibakar. Itu prosesnya cukup panjang dan lama dan memakan waktu. Nah, karena mungkin prosesnya yang cukup lama membuat masyarakat lebih senang membeli saja lagi, tidak melakukan prosesi malamang tadi. Nah juga di kegiatan di kampung tersebut itu eh, ada beberapa tradisi yang mungkin sampai saat sekarang ini bisa dikatakan cukup memudar, yaitu Gasurau, Paimanyurau kalau bahasa orang kampungnya, yang mana biasanya itu pemuda itu diletakkan di masjid kampung itu. Jadi dalam satu kampung kami itu hanya ada satu masjid. Nah, dulu pemuda-pemuda itu diarahkan ke masjid untuk belajar silat atau belajar mengaji. Cuman sekarang hal tersebut sudah mulai terkikis oleh zaman. Ditambah juga kan pada masa sekarang ini kehadiran pondok-pondok pesantren yang banyak dan ternama yang lebih menarik minat dari masyarakat dan juga anak-anak. Dan daripada itu ada juga budaya-budaya di kampung itu yang sampai saat sekarang ini masih bertahan, eh, dan masih sering dilakukan oleh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Nah, hal itu seperti ketika kita mau memasuki eh, hari raya, mau itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, eh, dan takbiran itu tidak hanya dilakukan di masjid, namun juga dilakukan rumah ke rumah, door to door. Nah, hal itu yang menjadi tradisi tahunan di kampung kami. Maka para perantau yang ada di luar kampung kebanyakan itu
mengusahakan untuk pulang di hari raya untuk mengejar tradisi tersebut, ya kan. Nah, beberapa tahun yang lalu, karena mungkin keadaan seperti COVID yang tidak memungkinkan dan melarang orang-orang untuk berkumpul, tradisi itu sempat dirindukan oleh masyarakat sekitar, karena seperti mereka merasa bahwasanya kemana nih vibe lebaran, kita nggak ada takbiran gitu. Nah, selain daripada takbiran itu masih ada juga tradisi yang sampai sekarang itu masih eksis dan masih dipergunakan, itu seperti, nah, eh, seperti di kampung itu kami ada nama tradisi yaitu menyuluk. Menyuluk ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang udah memiliki usia lanjut. Eh, Biasanya ya, bukan bukan berarti anak muda tidak boleh ikut. Menyuluk ini adalah kegiatan spiritual, yaitu kegiatan berzikir eh, di sebuah surau yang sudah diberikan bilik-bilik seperti itu, seperti tarekat. Nah, ini ada ajaran tarekat. Makanya kenapa dikatakan biasanya yang ikut itu yang tua-tua, karena biasanya yang muda-muda itu tidak tertarik dengan tarekat-tarekat seperti itu gitu. Makanya isi surau suluk itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur. eh, Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, biasanya orang-orang di kampung itu eh, orang-orang yang buka suluk di kampung itu juga membuka untuk orang yang di luar kampung itu. Mungkin ada orang dari kampung lain atau mungkin dari provinsi lain bisa jadi. Nah, selain daripada eh, apa namanya, suluk tadi dan juga takbiran tadi yang sudah kita bicarakan, ada juga tradisi seperti mendoa, ya. Mungkin banyak di kampung-kampung yang mendoa itu bisa dikatakan eh, lumrah lah mungkin, ya kan. Namun di kampung kami itu mendoa itu sudah seperti keharusan, ya. Ibaratkan kita sebagai orang Indonesia atau mungkin orang Minang yang sholat, itu agak kurang rasanya kalau kita tidak pakai sarung. Nah, sama halnya seperti itu. Di kampung itu eh, mendoa itu menjadi suatu kayak keharusan, ya kan. Apapun kegiatan yang kita lakukan, misal kita baru bangun rumah kita mendoa, kita menuju hari 14 hari, ya kan, bahkan 100 hari itu mendoa di rumah. Kita mau puasa, itu juga mendoa. Ada mendoanya juga sebelum puasa. Atau kita keluarga kita ada yang baru melahirkan, itu mendoa. Ada keluarga kita yang dapat job, ya kan, yang job yang cukup bagus, itu kita bisa mendoa. Nah, sunat atau apapun lah, pokoknya ada sebuah acara-acara gitu, itu kita lakukan mendoa. Nah, dalam tradisi mendoa di kampung itu ada sebuah tradisi yang eh, termasuk salah satu bagian dari tradisi mendoa itu, ya. Namun penggunaannya itu sudah dirubah sekarang, tidak seperti zaman dahulu lagi, ya kan. Mulai dari aspeknya, mungkin teman-teman sendiri mungkin sudah tahu bahwasanya orang Minang dulu itu sering menggunakan kumayan eh, atau kemenyan untuk bisa dibilang sebagai perantara doa untuk atas. Jadi asap kumayan itu yang membawa doa kita cepat sampai ke atas. Nah, kepercayaan itu eh, cukup lama dipegang oleh masyarakat kampung. Jadi ketika kita melakukan tradisi mendoa,
maka kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kumayan tadi. Nah, kenapa kita tidak boleh meninggalkan kumayan menurut di kampung? Karena bagi orang-orang itu kumayan itu eh, dari kumayan itu mengandung eh, spiritual, dan itu sudah dari dulu-dulu orang-orang itu meyakini hal seperti itu. Namun makin kemari zaman makin berubah, akhirnya kemenyan itu tidak menjadi aspek utama lagi, kan? Ketika masyarakat sudah mulai mengenal agama, mengetahui bagaimana itu kesyirikan. Nah, eh, kemenyan itu mulai ditinggalkan, ya kan? Bukan kemenyannya yang ditinggalkan, cuman adalah tujuan utamanya tadi. Kemenyannya tetap dipakai, cuman hanya sebagai harum-haruman ruangan saja lagi gitu. Ketika kita mendoa, enaknya harum-haruman. Ketika kita berdoa, maka kemenyan itu dibakar. Niatannya bukan lagi untuk menyampaikan doa, cuman hanya sebagai pengharum ruangan saja, karena kemenyan itu memiliki aroma yang cukup harum. Nah, tadilah berikut tradisi-tradisi yang ada 3 aspek tradisi berarti tadi yang telah disampaikan. Aspek yang pertama itu tradisi yang eh, dahulu ada, cuman sekarang sudah mulai tiada, sudah mulai pudar, bahkan mungkin sudah hilang. Terus yang kedua itu ada tradisi yang dari dulu sampai sekarang itu masih eksis. Dan yang ketiga, poin yang ketiga itu tradisi yang dahulunya eksis, ya kan, sekarang pun tetap masih eksis, cuman ada perubahan sedikit, mau itu dari makna atau bagaimanapun itu. Nah, itulah beberapa tradisi di kampung saya, kampung halaman. Mungkin sebatas sharing teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.